Shalom pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam perjalanan rohani yang menakjubkan bagi Anda di program Knowing Jesus yang mengangkat kisah hidup Yesus dari kitab Injil Lukas. Doa dan harapan saya melalui program ini ada banyak orang yang mengenal Yesus, bertumbuh dalam iman dan menjadi pengikut Kristus sejati. Di episode yang kelima kali ini mengangkat topik tentang Yesus mengampuni dengan kasih-Nya yang besar. Topik ini diangkat dari kisah Yesus dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Ketika salah seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi yang bernama Simeon, mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Datanglah seorang perempuan yang di mata masyarakat, bahkan di mata para pemimpin agama Yahudi adalah seorang pendosa karena latar belakang kehidupan moralnya yang jelek di mata masyarakat. Perempuan yang dijauhi, perempuan yang tidak dianggap oleh banyak orang. Dia datang mau bertemu dengan Yesus di rumah Simeon. Perempuan ini membawa minyak wangi dan buli-buli pualam untuk membasuh kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Perbuatan ini jelas perbuatan yang sangat menjijikan di mata orang-orang Farisi yang saat itu hadir bersama-sama makan bersama dengan Yesus. Bagaimana reaksi mereka ketika mereka melihat perempuan yang berdosa ini menyentuh Yesus, menyeka kaki Yesus dengan air matanya? Kita ikuti kisahnya. Pemirsa yang terkasih, Anda sudah menyaksikan sendiri betapa terkejutnya Simeon, orang Farisi itu, ketika Yesus tidak mengusir perempuan itu, dan justru Yesus membiarkan dirinya untuk disentuh oleh perempuan itu. Orang Farisi menganggap diri mereka itu suci, sehingga orang berdosa seperti perempuan ini tidak layak untuk masuk ke dalam rumahnya, apalagi bersentuhan dengan orang seperti itu. Apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang kehidupan perempuan ini sehingga ia berbuat dosa. Dia dijauhi oleh masyarakat, bahkan ditolak oleh masyarakat dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Tapi yang kita mau belajar dari perempuan ini adalah dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dosa-dosanya yang telah diperbuatnya. Dia datang pada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang sangat mengasihinya. Yang kedua, tanpa rasa malu dan bersalah, perempuan itu memeluk kaki Yesus dengan air mata yang berlinang-linang membasahi kaki Yesus. Bahkan dia membasuh dengan rambutnya dan kemudian meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Pemirsa, sikap dan air mata perempuan itu menjadi bukti penyesalan akan dosa yang selama ini diperbuatnya. Dan pertobatan yang sungguh-sungguh dari dalam hati di hadapan Yesus. Perempuan ini sadar akan dosanya. Dia mau bertobat, maka Yesus mengampuni dosa-dosanya. Tanpa ada pertobatan, tidak ada pengampunan dosa. Yang ketiga yang kita belajar, bahwa reaksi Yesus dan orang-orang itu sangat berbeda. Orang Farisi melihat perempuan itu sebagai seorang yang tidak layak dikasihi. Ia menghakimi dengan menyatakan kesalahan dan dosa-dosanya. Tapi Yesus berbeda. Yesus benar-benar mengasihi perempuan berdosa itu. Dia menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar atas orang berdosa. Yesus mengampuni perempuan itu dan berkata, "Dosamu telah diampuni. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada, Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada perempuan yang berdosa itu dengan tidak melihat kesalahan atau dosa yang diperbuatnya. Tapi Yesus melihat kerinduan hati dari perempuan ini untuk bertobat dan datang pada Yesus, bersimpuh di bawah kakinya.
Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara hari ini. Dan bagaimana keadaan Anda pemirsa hari ini. Mungkin saat Anda mendengarkan siaran ini, mungkin masih ada kesalahan atau dosa yang belum Anda akui di hadapan Tuhan. Baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan Anda yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan Anda simpan. Jangan Anda berdiam diri. Mari datang pada Yesus. Akui kesalahan dan dosa saudara di hadapannya. Mungkin Anda merasa saya sudah berlaku terlalu banyak berbuat hal yang salah dan hidup di dalam dosa. Ingat saudara, Yesus dengan kasih-Nya yang besar itu akan mengampuni dan memulihkan hidup saudara. Asalkan Anda mau datang padanya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat dosa? Mari datang pada Yesus. Akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan bertobat untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang salah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi seperti perempuan yang berdosa itu. Yesus dengan kasih-Nya yang besar akan mengampuni dosa-dosa saudara. Saya akan berdoa mengakhiri program ini, sekaligus berdoa bagi Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh belajar satu kisah yang sangat menarik. Bagaimana Yesus dengan kasih-Nya yang besar mengampuni dosa dari seorang perempuan yang dijauhi oleh masyarakat, yang ditolak, yang dianggap rendah oleh masyarakat karena latar belakang kehidupannya yang tidak benar. Dia mau datang pada Yesus. Dia mau bertobat mengaku dosanya. Dalam penyesalan di kaki Yesus, Yesus mengampuni dosa-dosanya. Setiap kami yang ada yang menyaksikan siaran pada malam hari ini, biarlah kami juga mau mengambil sikap dan hati seperti perempuan ini. Ketika kami kedapatan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan melalui pikiran, perkataan, sikap, dan tindakan kami. Kami mau datang pada Yesus. Kami tidak mau berdiam diri. Kami tidak mau menyimpan dosa-dosa kami. Tapi kami mau akui itu di hadapan Yesus dalam penyesalan dan pertobatan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk pelajaran yang luar biasa yang kami terima melalui kisah kasih Yesus yang besar, memberi pengampunan bagi dosa-dosa kami. Inilah doa dan pengucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Jaya TV, sampai di sini perjumpaan kita dalam program Knowing Jesus, episode yang kelima. Anda yang diberkati dan ingin mengetahui lebih banyak tentang pelayanan kami, dapat menghubungi Jesus Film Project LPMI Papua melalui nomor telepon atau WA di layar televisi Anda. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.